Saat ini saya sedang berada di di stasiun Geofisika Matai, Kabupaten Aceh Besar. Ini dengan kondisi diguyur hujan pada 20 Mei 2020. Mungkin Anda penasaran bagaimana ingin mengetahui kondisi sistem kerja alat warning system. Jadi kita akan memasuki ingin tahu bagaimana situasi di lapangan. Ya, kita ketemu Pak Jati, Kepala BMKG, kita lagi menunggu. Assalamualaikum Pak Jati. Waalaikumsalam Bapak, gimana kabarnya? Oh iya Pak. Ya, mohon izin karena memang kita harus menggunakan masker, kita menerapkan adanya physical distancing dan juga social distancing yang telah diterapkan dan diamanahkan oleh pemerintah dan juga pimpinan BMKG kami. Silakan Pak. Iya Pak, ya ini Pak, kehadiran saya hari ini ingin tahu bagaimana sistem kerja memonitoring alat-alat warning system alat deteksi gempa. Ya mungkin Pak bisa diizin Pak, saya ingin melihat Pak bagaimana. Waduh, saya sangat senang sekali nih Bapak mau hadir kemari. Jadi masyarakat memang benar-benar bisa mengetahui apa yang memang kita kerjakan. Ya, saat ini kita di ini Pak, ruang apa Pak ini? Ini kita ada di ruang operasional yang mana di sini kita akan memonitoring bagaimana proses terjadinya gempa dan teman-teman melakukan proses analisis kejadian gempa bumi selama 24 jam. 24 jam. Oh iya Pak, kelihatannya kantor agak sedikit sepi nih. Bagaimana nih Pak? Betul sekali. Jadi sejak bulan April kami sudah menerapkan adanya physical distancing dan juga social distancing. Jadi misalkan setiap hari itu sebelum adanya pandemi corona, kita di kantor terkadang di dalam ruangan ini, ruang tata usaha, biasanya ada 5 atau 6 orang, dan bahkan di ruang operasional biasanya ada 4 sampai dengan 5 orang. Nah maka sejak bulan April 2020 dengan adanya physical distancing kita mengurangi. Jadi di ruang operasional ini hanya 1 personil saja setiap harinya, dan kemudian di ruang tata usaha hanya 1 orang, dan kemudian security hanya 1 orang, dan saya sendiri sejak hari Senin sampai dengan hari Jumat saya masuk, dan bahkan hari Sabtu atau Minggu terkadang saya hadir di kantor untuk menyemangati teman-teman yang bekerja agar mereka tetap semangat dan tetap kuat untuk Indonesia bebas dari COVID-19, seperti itu. Pak, ingin kita tahu nih, bagaimana sih Pak sistem kerja di BMKG ini kan selama ini kan bisa dikatakan ujung tombak yang memonitor bagaimana di mana posisinya terjadi gempa, berapa skala Richter. Ini bagaimana Pak? Mungkin Bapak bisa menceritakan nih Pak. Baik, kita teman-teman di sini memang BMKG itu bekerja dalam 1 hari 24 jam itu kita bekerja secara sip-sipan. Ada yang masuk pagi, masuk siang, dan masuk malam. Dan ini adalah rekan kita Bapak Frisland, yang mana pada hari ini Pak Frisland sedang masuk si pagi. Pak Frisland ini dia memonitoring adanya kejadian gempa bumi yang terdeteksi dari sensor-sensor yang kita pasang di beberapa wilayah Aceh. Dan bahkan pada tahun 2019 saat BMKG memasang atau semakin rapat dalam memasang peralatan sensor gempa di seluruh wilayah Indonesia, kurang lebih ada 194, dan kemudian di wilayah Aceh ada 13 lokasi. Teman-teman, atas semakin rapatnya sensor-sensor ini, teman-teman bisa memonitoring kejadian-kejadian gempa yang berkekuatan di bawah 2. Seperti itu. Ini Pak, yang kuning-kuning apa nih Pak nih? Yang kuning-kuning adalah proses kejadian update
sekarang Oh iya, seperti itu. iya pemirsa, ini kan update yang untuk jam gini Pak ya, jam berapa ya? Jam 11. Betul Nah, sekali. ini nih ada 33. Ini apa nih 33? Ada 2 ini semuanya sensor mendeteksi terjadi sekarang terjadi gempa di seluruh wilayah di Aceh Pak ya. Iya. Di Nah, Aceh dan Indonesia. iya, itu 3,3, 2,9, 2,6 itu adalah kekuatan dari gempa itu sendiri. Namun tidak semua gempa itu dirasakan oleh kita, tetapi direspon oleh alat, yaitu sensor-sensor yang terpasang di seluruh wilayah Indonesia seperti itu. Pak, ini kan masyarakat banyak yang nggak paham. Di saat terjadi gempa terjadi simpang siuran data, ditambah lagi berita hoax itu kan. Ini untuk standar yang dikeluarkan BMKG ini. Untuk gempa berpotensi tsunami berapa magnitudo yang berpotensi dan berapa kedalamannya, Pak? Iya. Ya, mungkin. Nah, jadi kalau pada saat terjadi gempa bumi di Aceh pada waktu tahun 2004 memiliki syarat-syarat tertentu yang mana pusat gempa itu berada di laut dan kemudian memiliki kekuatan gempa di atas 7 dan kemudian model pergerakan lempengnya itu adalah memiliki persyaratan tertentu untuk terjadinya adanya gempa di laut dan kemudian menyebabkan tsunami. Namun demikian, suatu contoh seperti halnya kejadian yang ada di Banten itu juga adanya aktivitas gunung berapi di dalam laut itu juga bisa menyebabkan adanya tsunami tanpa adanya gempa tektonik seperti itu. Pak, untuk kita kan banyak segmen-segmen gempa ini kan, salah satu daerah yang rawan terjadi gempa. Untuk segmen untuk barat selatan itu daerah mana saja Pak yang paling berpotensi, mulai dari barat Melabuh itu di mana saja Pak, sehingga sampai Sinabang tuh Pak? Iya. Nah, jadi dengan adanya semakin rapatnya sensor-sensor kita ini, kita melihat ada beberapa segmen yang memang terjadinya peningkatan, yang mana kita juga bisa sensor-sensor kita dapat merespon gempa-gempa di bawah 2. Ada segmen Bate, kemudian ada segmen Tripa, dan kemudian ada juga segmen Selimun, Pak. Iya. Ya, Pak. Ini Pak, ruang kontrol ini bagaimana Pak bekerjanya nih Pak? Nah, peralatan ini dia bekerja 24 jam tanpa kita matikan. Nah, sehingga setiap adanya pergantian sip-sipan, adanya ada semacam adanya dokumen sehingga teman-teman yang akan dinas selanjutnya dia tahu apa yang kejadian apa yang sebelumnya terjadi dan kemudian apa yang harus dia lakukan seperti setelah ini, Pak, itu. dicatat ini, Pak. Betul sekali. Pak, untuk ini kan memasuki tahun 2020 ini kan, ada kira-kira berapa banyak Pak terjadinya gempa Pak yang sudah selesai? Iya. Jadi dari tahun awal Januari sampai dengan bulan Mei ini, kalau kita data itu kurang lebih sekitar 150-an. Namun demikian, tidak semua gempa-gempa tersebut berdampak dirasakan ataupun berdampak kerusakan seperti itu. Dan bahkan kita setiap minggunya kita membuat infografis yang mana itu adalah menerangkan tentang kejadian-kejadian gempa bumi selama 1 minggu yang terjadi di beberapa wilayah Aceh. Dan kemudian nanti setiap bulannya kita akan merekap sehingga akan menjadi informasi grafis kejadian atau seismisitas wilayah Aceh setiap bulannya seperti itu. Dan kita juga menyebarkan informasi grafis ini kepada grup kebencanaan. Ini Pak, ini sepertinya alat peralatan baru semua ya Pak, diganti yang lama. Yang ini Pak, apa ini Pak? Yang ini nggak dipakai lagi, ini yang lama punya Pak? Ini namanya short period seismogram. Ini adalah sangat baik sekali untuk merespon gempa-gempa yang sangat lokal. Dan peralatan ini sangat bersejarah sekali. Nanti kita bisa lihat di lobi. Berdasarkan catatan ini adalah
saat kejadian gempa bumi, tsunami tahun 2004, alat inilah yang merespon sebelum kita memiliki alat-alat yang digital. Digital. Iya, seperti itu. Jadi alat ini sudah tidak digunakan lagi, Pak? Alat ini sudah tidak kita gunakan, tetapi alat ini masih hidup. Dalam artian bisa kita jadikan referensi saat memang terjadi gempa bumi. Dan ini adalah rekaman dari pergerakan getaran tanah. Itu terus berputar, Pak? Terus berputar, betul sekali. Jadi 1x24 jam, setiap jam 00 GMT atau jam 07 waktu Indonesia Barat kita ganti dan kemudian kita pasang yang baru dan begitu seterusnya selama 1x24 jam. Pak, mungkin apa yang masyarakat perlu tahu nih terkait dengan kegempaan? Yang jelas terjadi gempa tidak bisa dimungkiri terjadi kepanikan. Apa yang harus masyarakat ketahui tentang kegempaan ini, Pak? Baik, yang pertama bahwasanya masyarakat harus paham bahwasanya gempa bumi itu tidak bisa kita prediksi dan kita tidak bisa menentukan kapan akan terjadinya kekuatannya sekian dan di daerah mana. Nah, namun dari histori kegempaan, dengan demikian masyarakat sudah semakin paham daerah-daerah mana yang memang sering terjadi gempa bumi. Dan untuk mengantisipasi adanya kekhawatiran masyarakat, kegaduhan masyarakat itu tidak harus percaya dengan berita hoax. Maka masyarakat harus dapat informasi dari BMKG dan kemudian atau bisa juga menghubungi dinas instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah di wilayah Bapak Ibu. Nah, sehingga informasi yang dikeluarkan oleh BPBA atau BPBD itu adalah memang resmi dari BMKG, seperti itu. Pak, ini terkait apa namanya? Terkait lokal, banyaknya gempa lokal ini. Sejauh ini sudah jam ini sudah berapa kali, Pak? Ini untuk hari apa? Hari Rabu, Pak ya? Iya. Rabu 20 Mei 2020. Iya. Untuk hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei, teman-teman memonitor ada satu kejadian gempa yang ternyata itu memang sangat-sangat lokal sekali. Dan itu direspon oleh alat-alat sensor yang terpasang di tahun 2019. Dan sensor yang berada di luar wilayah Aceh itu tidak merespon gempa tersebut. Seperti itu. Dan yang seperti inilah yang akan diantisipasi oleh teman-teman yang bekerja, dan dari situ nanti kita bisa menentukan daerah-daerah mana yang aktif termasuk segmen-segmen yang kita sebutkan tadi, seperti itu. Oke, Pak Jati, terima kasih nih ya infonya nih. Saya terima kasih sekali ini sudah mau berkunjung di bulan suci Ramadan. Pak Baki mau menyempatkan bisa hadir untuk menyemangati kita yang sedang berada di kantor untuk hadir dan tetap bekerja setiap hari. Anda tetap di rumah dan kami tetap bekerja. Kita pastikan dengan demikian kita menerapkan adanya social distancing, physical distancing, berharap Indonesia bebas dari COVID-19. Amin.